Lanjut dua kabar yang cukup gacor. Nah, pertama nanti datang dari TNI Angkatan Udara yang baru-baru ini buka suara, bos, soal rencana pengadaan pesawat Ilyushin dari Rusia. Nah, bagaimanakah itu pernyataan TNI Angkatan Udara soal pesawat Ilyushin ini? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Menhan Safri yang baru-baru ini didatangi oleh Wakil Menteri Perangnya Amerika, bos. Bahkan Menhan Safri tiba-tiba menegaskan bahwa kerjasama dengan Amerika tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer Amerika di Indonesia. Nah lo, mengapa tiba-tiba ditegaskan hal seperti itu ya kan? Apa sebenarnya yang dibahas antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Wakil Menteri Perangnya Amerika ini? Penasaran beritanya? Cus, markibau. Mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas soal TNI Angkatan Udara yang baru-baru ini buka suara nih, bos, soal rencana memperkuat Angkatan Udara Indonesia dengan pesawat tanker besutan negerinya Bapak Putin, yaitu pesawat tanker Ilyushin Il-78MK-90A. Nah, jadi admin kutip dari republika.co.id nih, bos. Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau Marskal Muhammad Tony M. Harjono akhirnya buka suara nih. Ketika ditanya soal apakah benar TNI Angkatan Udara akan diperkuat dengan pesawat Ilyushin, beliau pun ternyata tidak membantah rencana akuisisi tersebut. Nah, namun walaupun tidak membantah, beliau mengatakan kita masih menunggu, katanya, kepada media Republika di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu 12 Agustus hari ini. Kemudian, saat dikonfirmasi ulang, beliau pun enggan menjawab, bahkan beliau meminta kabar pengadaan pesawat tanker Rusia itu untuk ditanyakan saja kepada Kementerian Pertahanan Indonesia. Beliau bilang, tanyanya ke Kemhan. Nah loh, jadi ya memang, bos, dalam pengadaan alutsista ini, TNI itu perannya sebagai user, pengguna. Dalam sistem pengadaan mungkin mereka hanya sampai pada tahap pengajuan. Bos, kami butuh pesawat tanker nih, spesifikasinya gini ya kan? Dan yang menentukan beli atau tidaknya itu tetap pada Kemhan RI. Walaupun mereka sudah tahu apakah itu dibeli atau tidak, berapa unit, namun ya mereka tetap ibaratnya ya nggak berhak memberitahu status akuisisinya, bos, selama itu belum diumumkan resmi oleh Kemhan RI. Nah, begitulah yang admin tangkap. Kemudian untuk pesawat Ilyushin ini salah satu yang menarik adalah ia masih mempertahankan karakter dasar keluarga Il-76-nya sebagai pesawat angkut berat, bos. Jadi ketika tidak digunakan sebagai tanker, konsepnya dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan transportasi. Rosso Boron Export sendiri menjelaskan bahwa Il-78MK-90A sebagai pesawat yang dapat dikonversi untuk sejumlah peran, termasuk transportasi, evakuasi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi ya, secara konsep, hari ini mungkin tanker, besok berubah ke transportasi, dan dalam konfigurasi tertentu bisa menjalankan misi khusus, bos. Mantap, Jos. Pertanyaannya, apakah TNI Angkatan Udara akan benar-benar kedatangan pesawat Rusia ini? Nah, dari media-media asing, dari pengamat dalam negeri ya, sepertinya sih iya, bos. Cuma ya, kita tunggu sajalah informasi resminya dari Kemhan RI atau dari pihak pemerintahan Rusia. Mantap, Jos. Lanjut kabar kedua soal pertemuan Menhan Safri dengan Wakil Menteri Perangnya Amerika, bos. Oke, jadi pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin, Menhan kita Bapak Safri ternyata telah menerima kunjungan kerja dari Mr. Elbridge Colby, Wakil Menteri Perangnya Amerika, bos, di kantor Kemhan RI Jakarta. Pertemuan ini pun membahas penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika. Namun, ada satu kalimat Menhan Safri yang cukup greget nih, bos. Dalam keterangan resmi secara tertulis, beliau pun menegaskan bahwa pengembangan kerjasama pertahanan dengan Amerika tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer Amerika di Indonesia. Nah loh, sepertinya ya ini menegaskan pembantahan atau antisipasi atas isu-isu yang berkembang sebelumnya, bos, di mana memang Amerika sebelumnya pernah meminta akses udara
melewati Indonesia untuk penerbangan militernya dengan bebas. Bahkan juga pernah menawarkan MRO Hercules di Bandara Kertajati yang banyak dikhawatirkan oleh para netizen-netizen barbar Indonesia itu bisa menjadi pangkalan militer. Padahal beda ya kan? Nah, jadi memang negara kita saat ini sedang mempererat kerjasama pertahanan dengan Amerika, bos. Tapi ya, melalui pernyataan Menhan Safri ini, Indonesia pun telah memastikan bahwa hubungan itu tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional dan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia. Jadi memperkuat kerjasama nggak otomatis Indonesia menyediakan wilayahnya sebagai markas militer Amerika, bos. Karena kalau pangkalan militer Amerika sampai berdiri permanen di Indonesia, waduh, itu agak berat tuh. Bobot geopolitiknya tentu akan sangat berbeda ya kan? Posisi negara kita ini sangat strategis, bos. Berada di jalur penting Indo-Pasifik. Dan kehadiran pangkalan asing seperti itu jelas bisa dibaca sebagai perubahan besar dalam kalkulasi keamanan kawasan. Bahkan itu sebagai tanda keberpihakan terhadap suatu kekuatan. Karena itu pesan Menhan sebenarnya cukup jelas. Kerjasama boleh makin dalam, tapi kendali strategis tetap di tangan Indonesia. Ibarat kata ya, kita boleh belajar dari yang lebih jago ya kan? Kita boleh latihan bareng sama yang kuat-kuat. Tapi jangan sampai kunci rumah kita ikut pula diserahkan. Nah, lantas pertanyaannya, sebenarnya apa yang dibahas kedua pejabat militer kedua negara ini? Apa sajakah agenda dan rencananya untuk kerjasama militer kedua negara? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ternyata pembahasannya padat nih bos. Pertama, disebutkan bahwa Indonesia dan Amerika ingin meningkatkan kualitas SDM pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan. Personel TNI akan terus didorong mengikuti pendidikan dan latihan di Amerika, tetapi dengan prinsip merit yang berangkat adalah personel yang kompeten dan memenuhi kualifikasi. Kedua, mereka juga membahas peningkatan latihan bersama termasuk latihan gabungan pasukan khusus. Ini untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme, koordinasi, dan kesiapan operasi. Kemudian yang ketiga ada isu interoperabilitas, artinya kemampuan TNI dan militer Amerika untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama secara efektif akan terus diasah, bos. Di era perang modern ini ya, kemampuan berbicara antar platform itu sama pentingnya dengan alutsista canggih ya kan. Kemudian yang keempat, Indonesia pun menekankan penguatan industri pertahanan. Kerjasama pun diarahkan agar dapat memberikan manfaat secara nyata bagi peningkatan kapasitas pertahanan nasional dan kemandirian pertahanan Indonesia. Jadi bukan sekedar membuat Indonesia jadi pembeli doang. Kita yang rugi ya kan, mereka yang untung. Dan terakhir, kedua negara menegaskan pentingnya nasionalisme, patriotisme, profesionalisme, komunikasi terbuka, dan saling menghormati. Indonesia juga tetap menekankan ketentuan dan prosedur nasional dalam setiap kerjasama. Jadi pertemuan Safri dan Kolbe ini bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa, bos. Ini adalah upaya memperdalam kemitraan pertahanan Indonesia-Amerika. Namun di sini jugalah menariknya geopolitik, bos. Kadang yang paling penting itu bukan siapa yang berdiri di samping kita, tetapi apakah kita masih memegang kendali atas langkah kita sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.